Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin dan anggota yang baik dalam kerja kelompok, serta cara mengatasi masalah yang mungkin terjadi saat kerja kelompok. Sebelumnya, kita sudah membahas cara mengatasi kesulitan saat mencari kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Setelah punya kelompok, kalian juga perlu tahu loh bagaimana cara bekerja sama dengan baik, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota. Selain itu, penting juga loh untuk kalian mengetahui cara menyelesaikan masalah kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana dalam kelompok. Nah, menurut kalian, apa saja sih yang harus dilakukan supaya bisa menjadi pemimpin yang baik? Serta, bagaimana sih cara menjadi anggota yang baik? Dan, kalau ada masalah di dalam kelompok, bagaimana cara mencari solusinya? Yuk, kita lihat dua cerita berikut ini untuk menemukan jawabannya. Oke, karena aku ketua kelompoknya, aku yang menentukan desain posternya. Kalian tinggal ikuti saja perintahku. Tapi Bud, bagaimana kalau kita diskusi dulu? Alah, gak usah lah kelamaan. Kalau kebanyakan diskusi, nanti malah gak jadi-jadi. Aku sih ikut aja. Yang penting poster kita jadi dan tugas kita selesaikan. Tidak bisa begitu dong. Kita harus bekerja sama karena ini kan tugas kelompok. Harusnya kita semua ikut menentukannya. Gak perlu ribet, biar aku aja yang ngatur. Makin cepat selesai kan makin bagus. Aku punya ide, tapi aku takut salah. Teman-teman, bagaimana kalau kita coba? Oke, kita jadi pakai desain yang aku buat saja ya, biar cepat selesai. Tapi Budi, kita belum mendengar pendapat yang lain. Aku terserah kalian saja yang atur. Aku masih ingin menyelesaikan gambarku. Aku juga punya ide untuk... Ya udah, bagian warna dan tulisan aku yang tentuin juga ya, biar gak ribet. Tapi ini kerja kelompok, bukan kerja sendiri. Kita harusnya bisa mendengar semua pendapat. Terserah sih, tapi kalau terlalu banyak pendapat, nanti malah berantakan. Kenapa ya mereka nggak dengerin aku? Aku ingin membantu, tapi apa pendapatku nggak penting? Nah, dari cerita tadi, kita bisa lihat contoh kerja kelompok yang kurang baik. Ada pemimpin yang maunya ngatur sendiri dan gak mau ngedengerin pendapat anggota. Terus, ada juga anggota yang cuma maunya ikut-ikutan tanpa peduli sama tugasnya. Bahkan, ada yang sebenarnya punya ide bagus tapi ragu untuk ngomong karena takut pendapatnya tidak dianggap penting. Apakah kalian pernah lihat kejadian seperti ini? Seharusnya, kalau ingin kerja kelompok berhasil, semuanya harus saling mendukung. Pemimpin yang baik itu bukan cuma ngasih perintah, tetapi juga mendengarkan anggotanya. Sebaliknya, anggota juga harus aktif ikut diskusi, bukan cuma diam atau ikut-ikutan saja. Kalau semua mau kerjasama dan saling menghargai, tugas pun bisa selesai dengan lancar dan hasilnya akan lebih bagus. Nah, sekarang yuk kita lihat cerita berikutnya supaya kalian makin paham seperti apa sih kerja kelompok yang baik itu. Oke teman-teman, kita harus membuat poster untuk tugas kali ini. Sebelum dimulai, apakah dari kalian ada yang punya ide? Aku pikir kita bisa membuat desain yang menarik dengan warna-warna cerah supaya lebih mencolok. Aku bisa membantu menggambar ilustrasinya. Mungkin kita bisa tambahkan gambar yang sesuai dengan tema tugas kita. Aku punya ide untuk slogannya. Bagaimana kalau kita buat kalimat yang singkat dan mudah diingat? Wah, ide yang bagus. Jadi,
Siti menangani warna dan desain keseluruhan. Jaka menggambar ilustrasi, dan Adit membuat slogannya ya. Aku akan membantu menyusun tata letak posternya agar terlihat rapi. Setuju, kalau ada kendala kita bisa diskusi lagi. Aku akan mulai gambarnya dulu. Kalau ada yang perlu diubah, kasih tahu ya. Baik, aku juga akan coba beberapa pilihan slogan. Nanti kita pilih yang terbaik. Akhirnya selesai, warnanya jadi bagus banget. Setuju, sketsa dan warnanya cocok banget. Kita kerjasama dengan baik. Tulisannya juga jelas dan slogannya juga sangat mudah untuk diingat. Wah, keren. Inilah hasil kerja tim yang sebenarnya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, kita sudah belajar tentang peran pemimpin dan anggota dalam kerja kelompok. Sekaligus, cara menghadapi masalah yang mungkin terjadi dalam kerja kelompok. Kalian jadi paham kan kalau kerja kelompok itu tidak sekedar bagi-bagi tugas saja, tetapi juga butuh kerjasama yang baik. Supaya kerja kelompok berjalan lancar dan hasilnya maksimal, ada beberapa hal penting yang harus kalian ingat. Yang pertama, pemimpin yang baik bukan cuma mengatur, tetapi juga mendengarkan pendapat anggota, membantu setiap anggota, dan mengarahkan tanpa mendominasi. Yang kedua, anggota kelompok yang baik harus aktif berkontribusi, bukan cuma diam atau ikut-ikutan saja. Dan kalau ada teman yang kesulitan, jangan dibiarkan, bantulah mereka. Yang ketiga, komunikasi dan diskusi itu adalah kunci utama. Kalau semua saling berkomunikasi dan berbagi ide, kerja kelompok jadi lebih seru dan tidak ada yang merasa diabaikan. Yang keempat, saling menghargai pendapat juga penting banget. Kalau semua merasa didengar, suasana kerja kelompok jadi lebih nyaman dan hasilnya pasti lebih bagus. Jadi, kalau nanti ada tugas kelompok, jangan ragu buat diskusi, berkontribusi, dan bekerja sama ya. Kalau semuanya kompak, tugas selesai lebih cepat dan hasilnya akan lebih keren. Oke anak-anak, ini adalah materi akhir dari pembelajaran kita tentang kerja kelompok yang baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye semua!